Hingga saat ini, konflik berdarah masih terus terjadi di jalur Gaza, di mana pasukan Israel masih melancarkan serangan ke wilayah itu untuk menumpas kelompok Hamas. Bahkan serangannya menargetkan warga sipil, perempuan, anak-anak, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan. Mengutip dari Al Jazeera, jumlah korban tewas kini menembus 5.540 jiwa. Kematian di Gaza mencapai 4.137, di mana 1.524 adalah anak-anak, 1.000 wanita, termasuk 11 jurnalis. Pasukan Israel yang membabi buta menyerang Palestina, membuat ribuan masyarakat Poso yang tergabung dalam solidaritas umat muslim Poso turun ke jalan menyuarakan aksi protes. Peserta aksi melakukan long march menggunakan sepeda motor dan mobil keliling kota Poso dengan berorasi. Sejumlah tokoh juga turut hadir melakukan orasi dan tausiah terhadap tindakan Israel. Kegiatan tersebut dilepas oleh Wakil Bupati Poso, Yasin Mangun, bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Poso, Kiai Haji Arifin Tuamaka di Masjid Raya Poso. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita bisa secara bersama-sama melakukan atau menghadiri kegiatan long march dalam rangka solidaritas muslim Poso terhadap saudara-saudara kami di Palestina yang dirangkaikan dengan Hari Santri Nasional. Sudah tentu ini bukanlah satu kebetulan. Ini adalah satu wujud cinta dan kasih Tuhan kepada kita semua. Harapan kami adalah dengan diadakan long march ini menjadi satu wujud daripada solidaritas kami muslim Kabupaten Poso. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, long march dalam rangka solidaritas muslim Poso terhadap Palestina yang dirangkaikan dengan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2023 saya nyatakan dilepas dengan resmi. Dalam orasinya, Ustadz Amin Arsal selaku pimpinan Poso Humanity Care atau PHC menyampaikan, seluruh masyarakat harus bisa mempromosikan diri, di mana dan bersama siapa harus berdiri. Apakah bersama-sama dengan bangsa penjajah atau bersama-sama dengan saudara-saudara Palestina yang sedang dijajah oleh Zionis Israel? Kita harus bisa memposisikan diri. Bersama siapa kita akan berdiri? Apakah kita berdiri bersama-sama dengan bangsa penjajah yang telah menjajah saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Atau kita berdiri bersama-sama dengan saudara-saudara kita bangsa Palestina yang dijajah oleh para penjajah teroris Zionis Israel? Hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina siang dan malam terasa sama, baik perasaan dan keadaan. Malam gelap karena tidak ada pasokan listrik, siang pun gelap karena tertutup dengan kabut asap, bom-bom yang diledakkan, yang diarahkan, yang dijatuhkan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka semua menjadi korban dari kebiadaban yang dilakukan oleh penjajah bangsa Palestina. Siapa penjajah itu? Penjajah itu adalah laknatullah, para teroris Zionis Israel. Sementara pimpinan Tarbiyah Peduli, Ustadz Fadli Roni, juga menyampaikan kecamannya terhadap Israel dan menegaskan bahwa Islam itu bagaikan satu tubuh, di mana jika ada satu tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh merasakannya. Di bulan-bulan yang akan datang, bukan hanya pengorbanan seperti konvoi seperti ini, tapi perjuangan darah ini
yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Palestina merupakan saudara kita. Bahwa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala satu anggota tubuh yang sakit umat Islam, kita turut merasakan sakit. Hari ini bangsa Palestina sudah bosan dijajah oleh kaum Zionis Israel. Sedangkan koordinator aksi, Ustadz Sugianto Kaimuddin, yang juga merupakan Ketua Umum Yayasan Khalid bin Walid mengungkapkan, aksi kali ini merupakan bukti di hadapan bangsa Indonesia dan dunia bahwa umat Islam yang ada di Poso sedang berjuang mendukung kemerdekaan Palestina. Umat Islam Poso, kata Ustadz Sugianto, tidak akan diam ketika umat Islam Palestina dianiaya, dibunuh, dan diusir oleh kaum Zionis Israel. Bertepatan pada malam Ahad tanggal 21 Oktober 2023, kita buktikan di hadapan bangsa kita, di hadapan dunia, bahwa sesungguhnya kita yang ada di Poso sedang berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Kita buktikan kepada dunia bahwa kita, umat Islam Poso, tidak akan diam ketika umat Islam di Palestina dianiaya, dibunuh, dan diusir. Maka kita harus akan bangkit bersama-sama menyuarakan kemerdekaan Palestina. Satu kata, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Israel, 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 takbir. Kesempatan malam hari ini kita hadir berlelah-lelah di sini. Kita berharap agar lelah kita, keringat kita menjadi illah, menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita berpihak, kemana kita berpijak, kepada siapa kita harus membela. Maka hari ini di lapangan terbuka ini kita menyaksikan begitu luar biasa kekejaman daripada Israel, laknatullah. Maka lahirlah satu nama, solidaritas umat Islam Poso bela Palestina. Takbir, takbir, takbir. La ilaha illallah. Semuanya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Wakil Bupati Poso, Yasin Mangun, pun ikut mengecam kebiadaban Israel dan mengatakan bahwa aksi tersebut adalah wujud cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh peserta aksi yang digerakkan hatinya untuk menanamkan solidaritas terhadap saudara-saudara di Palestina. Ia juga meminta untuk memanjatkan doa bagi saudara-saudara di Palestina, karena doa-doa itu akan berubah menjadi kekuatan dan pelindung terhadap umat muslim yang sedang menuntut kemerdekaan di Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini adalah wujud daripada kasih, cinta, dan sayang Allah kepada kita semuanya. Tergerak hati kita untuk menanamkan solidaritas kita terhadap saudara-saudara kami di Palestina. Saya secara pribadi, semenjak kejadian kemarin penyerangan, saya membaca seluruh sejarah apa sebenarnya yang terjadi. Saya simpulkan ternyata memang Palestina berhak untuk merdeka. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar. Yang korban bukan hanya Palestina, yang tersakiti
bukan hanya Palestina. Yang terjajah bukan hanya Palestina, tetapi kita semuanya. Bukan hanya umat Muslim, tetapi umat Nasrani, umat Yahudi. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Takbir. Kiai Haji Arifin Tuamaka dalam sambutannya menyuarakan persatuan umat Islam seakidah harus istiqomah untuk membela Palestina, di mana Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Umat Islam seakidah harus istiqamah, karena di sanalah kenapa Allah tempatkan Aqsa untuk langsung tidak muntaha, karena di sana keberkahan Allah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, sekelilingnya itu Allah berkahi. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kita melamar ini solidaritas kita. Kita tunjukkan semangat kita, semangat iman kita. Harus kita mampu membantu saudara kita lewat doa. Perbanyak subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir. 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 Yang kedua, malam hari ini tidak ada hubungannya dengan politik. Sekali lagi, ini adalah hubungannya dengan politik semata-mata saudara kita untuk membela saudara kita. Takbir. Yang kedua, mari kita tetap amankan negeri kita di Poso. Oleh karena itu, Pak Wakil Ketua DPR, Pak Wakil Bupati, mari kita bersama dukungan kepada generasi kita. Kita berikan semangat sportivitas agar benar insya Allah Palestina akan mendapatkan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan, ya alladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka pasti Allah menolong agama kalian dan meneguhkan kehadiran kamu di bumi. Takbir. Sedangkan Ustadz Ahmad Suwardi dalam tausiahnya mengungkapkan, ribuan korban masih tertimbun di Palestina akibat serangan Israel, dan meskipun jauh dari Poso, namun doa untuk perjuangan umat Islam Palestina sangat dibutuhkan. Dalam aksi itu diisi dengan puisi Suara Hati Palestina yang dibawakan oleh Mujahidah yang membuat suasana haru dan membakar semangat dalam membela Palestina. Curahan hati untukmu Palestina, karya rasa Ustadz Samsul Lawenga. Palestina, sungguh tiada satupun hati kaum muslim yang tega melihat penderitaanmu saat ini. Kami nelangsa dalam lautan air mata, ringkih dalam perih meliput setiap lukamu yang menganga. Ngilu batin ini serasa hendak merengkuh pilumu dalam dekapku. Keluh, sesak dan juga sakit. Semua luka raga dan jiwamu menari-nari di pelupuk mata kami yang tak bernama ini. Cerita pilu Palestina seperti sangkur yang menikam jiwa, lunglai dalam kepedihan yang tak ada tawa. Tangis pilu anak-anak kecil dalam pelukan ibu yang tak lagi bernyawa telah merobek-robek hati seluruh manusia Palestina. Lirih tangisan
begitu ringan, seperti debu-debu yang berterbangan, seperti debu-debu yang berterbangan. Mana mungkin hati kami akan baik-baik saja melihatmu tak berdaya, menyaksikan penderitaan jiwa ragamu yang tak berkesudahan. Dari sini, dari bumi Poso, tanah Poso yang tercinta, kami terus mengetuk pintu-pintu langit dengan doa dan sedekah kami. Sungguh harta yang kami taruh tidak sebanding dengan siksa kehidupan, wahai Palestina. Tapi jika itu bisa membuatku bertahan, kami rela bertaruh untukmu. Meski itu hanya untuk seteguk air di kerongkonganmu, kami selalu ada untukmu, Palestina. Ya Palestina. Meski itu hanya sekedar untuk dahaga dan laparmu di lorong-lorong yang dihitai kematian. Teruslah bertahan, saudaraku. Pertolongan Allah adalah sebaik-baik kekuatan dan bisa datang dan arah. Aksi pun ditutup dengan pembakaran bendera Israel di alun-alun lapangan Maroso Poso. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, tim Expose Update melaporkan.